Halo semuanya, aku Simple Voice. Aku adalah asisten suara AI yang akan mewakili Simple Boy dalam membawakan cerita horor. Cerita kali ini diangkat dari kisah nyata yang beredar di negeri jiran Malaysia. Silakan pasang headset kamu dan selamat mendengarkan. Panggilan dari Villa Nabila. Part 1. Pesan itu datang tengah malam. Bukan pesan WhatsApp dan bukan pesan email, melainkan pesan yang datang lewat mimpi. Dalam mimpinya, Rafael melihat seorang gadis sedang berdiri di tengah ruangan yang gelap. Gadis itu mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi suaranya terdengar jelas. Kalian yang mempunyai kemampuan lebih, datanglah ke vilaku. Bebaskan aku dari sini, ucap gadis dengan gaun putih itu. Rafael terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 3 malam lewat sedikit. Nisa yang ketiduran di depan laptop ikut terbangun. Jangan bilang kalau kita punya mimpi yang sama, tanya Nisa dengan nada serius. Rafael mengangguk. Aku melihat tulisan Villa Nabila di pintu gerbang rumah itu, ucap Rafael. Aku juga melihatnya, sahut Nisa. Tanpa banyak bicara, mereka berdua langsung faham. Ini bukan mimpi biasa. Ini hampir sama seperti panggilan ke sebuah rumah tua di Garut, yang ternyata adalah tempat perjanjian satanis kuno. Atau ketika mereka membebaskan arwah anak kecil di pabrik tua di Karawang. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Lebih berat dan lebih menakutkan. 2 hari kemudian, mereka pun tiba di Johor Bahru, Malaysia. Setelah sehari sebelumnya, mereka mencari informasi tentang Villa Nabila terlebih dahulu. Kota Johor Bahru terlihat biasa, ramai, dan hangat. Setengah jam kemudian, mereka pun tiba di depan Villa Nabila. Kalian yakin mau masuk ke villa itu? Tanya sopir taksi yang mengantar mereka. Kami yakin, jawab Rafael. Anak muda zaman sekarang, apapun dilakukan demi konten, ujar Pak Sopir. Rafael dan Nisa hanya tersenyum sambil berpandangan. Ya sudah, jaga diri kalian, ujar Pak Sopir, sambil memutar mobilnya berbalik arah. Siap Pak, sahut Rafael sambil memberi hormat layaknya tentara. Gerbang Villa Nabila berdiri di balik hutan kecil, tertutup semak dan ilalang. Saat Rafael dan Nisa melangkah mendekat, udara mendadak menjadi dingin. Rafael dan Nisa lalu memasang kamera kecil dan mikrofon kecil di kerah baju mereka. Mereka adalah pasangan YouTubers yang suka mengeksplorasi tempat-tempat angker. Auranya benar-benar luar biasa, kata Nisa sambil menatap pintu gerbang villa. Matanya kini berubah sedikit memancarkan cahaya kebiruan, yang menandakan bahwa mata ketiga Nisa telah aktif. Ya, ini bukan hanya energi arwah penasaran. Ada segel juga di sini, ucap Rafael, yang kini kedua matanya mengeluarkan cahaya merah, yang menandakan ia juga telah mengaktifkan mata batinnya. Rafael menyentuh tanah,
lalu menghentakkan tinjunya ke tanah dengan tenaga dalamnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lalu, pintu gerbang villa terbuka sendiri, dengan bunyi menderit yang memekakkan telinga. Dari dalam villa, terdengar suara perempuan yang hadir dalam mimpi mereka. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti suara gumaman. Akhirnya kalian datang. Masuklah. Ucap suara itu. Nisa menarik nafas panjang. Gimana, masih mau lanjut? Tanya Nisa. Rafael tersenyum tipis. Tentu, kita tidak akan mati sebelum mendapatkan konten yang bagus. Jawab Rafael dengan ekspresi tengilnya. Mereka pun melangkah masuk ke villa itu. Sebuah tempat yang dinyatakan sebagai tempat paling angker di Malaysia. Langkah Rafael dan Nisa menyusuri lorong utama villa itu terasa berat, seolah lantai bangunan itu menolak kehadiran mereka. Dinding-dinding kusam dipenuhi coretan-coretan tak karuan, dan goresan simbol-simbol aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nisa memicingkan mata, ia memperhatikan salah satu simbol. Ini bukan simbol biasa. Ini simbol segel, tapi sudah rusak, gumam Nisa. Rafael mengalirkan tenaga dalamnya ke dalam kamera yang ia kenakan di kerah bajunya, supaya lensa kamera itu bisa menangkap eksistensi makhluk astral. Lihat, mereka bergerak di balik dinding. Ucap Rafael yang kini terfokus pada layar HP-nya. Layarnya menampilkan apa yang direkam oleh kamera yang ada di kerah bajunya. Nisa pun menghampirinya, dan mengangguk. Suara bisikan mulai terdengar. Awalnya pelan, kemudian semakin jelas. Seperti ada puluhan suara yang mencoba berbicara secara bersamaan. Pergi. Kalian bukan bagian dari kami. Kalian datang membawa cahaya ke tempat gelap. Dia tidak suka itu. Ucap sebuah suara yang menggema di ruangan itu. Nisa mengangkat tangan kanannya, lalu sebuah belati kuno yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba bertengger di genggaman tangannya. Sebuah senjata pusaka dari leluhurnya, yang hanya muncul jika ia memanggilnya. Bilahnya berkilau kebiruan, dan diliputi aliran energi berwarna biru. Nisa segera mengarahkan belatinya ke udara, lalu sebuah ledakan energi terjadi. Dan suara-suara yang menggema di ruangan itu pun menghilang. Mereka sudah pergi, ucap Rafael yang masih fokus memperhatikan layar HP-nya. Tiba-tiba, dinding di ujung lorong retak. Sebuah tangan hitam keluar dari retakan dinding itu. Lalu, muncul sosok hitam yang menyeramkan. Pegang HP-ku, sekarang giliranku, ucap Rafael sambil melemparkan HP-nya kepada Nisa. Detik berikutnya, Rafael meninju makhluk itu dari jarak jauh dengan tenaga dalamnya. Makhluk itu menjerit, lalu lebur bagaikan debu. Keadaan menjadi senyap kembali. Rafael menarik napas dalam. Itu makhluk dari bangsa penjaga lorong dimensi. Mereka akan muncul kalau seseorang mencoba menerobos batas antar dua dimensi. Dia datang
karena tadi aku membuka gerbang dimensi sewaktu kita di depan villa. Ucap Rafael. Nisa berbalik menatap dinding yang sudah pecah sebagian. Di baliknya, tampak sebuah pintu tersembunyi, yang tertutup papan tua. Dari dalamnya, terdengar suara tangisan pelan. Seperti suara tangisan perempuan yang tadi. Tolong aku. Aku masih di sini. Ucap suara perempuan itu. Rafael dan Nisa saling berpandangan. Kalau masih ada yang terjebak, itu tandanya tugas kita belum selesai. Ucap Rafael sambil mengambil HP-nya dari tangan Nisa. Dan tanpa ragu, mereka pun masuk lebih dalam, ke dalam jantung Villa Nabila. Tempat di mana kegelapan sejati sedang menanti mereka. Bersambung. Alur cerita, dan tokoh yang ada dalam cerita ini, hanyalah fiksi karya Simple Boy. Namun, Villa Nabila adalah sebuah bangunan yang nyata, dengan berbagai kisah nyata yang menjadi mimpi buruk bagi penduduk Malaysia. Silakan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.